Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik. Kita sekarang memasuki materi yang keempat, yaitu KD yang keempat. Kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan logam. Harapan saya kalian hari ini dalam suasana yang bahagia, sehat, sehingga kalian nanti dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku yang berbahagia, sebenarnya bab yang atau KD yang keempat ini pernah kita singgung sedikit ketika kalian mempelajari pada KD yang kedua, yaitu di sana kita sempat belajar membedakan bahan logam dan non logam. Nah, sekarang ini kita akan khusus bahas bahan logamnya. Baik, saya siap ya? Kalau siap, kita lanjut. Kita lihat pada KD yang keempat ini ada dua materi yang harus kita selesaikan. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang karakteristik dari bahan logamnya. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang alat yang digunakan kerja bangku pada bahan logam, ya. Jadi ini dua materi pokok yang harus kita selesaikan pada bab atau KD yang keempat ini. Tujuannya apa dengan kita mempelajari ini? Yang pertama, tentu kalian nanti bisa menganalisis karakteristik dari bahan logam. Yang kedua, menganalisis fungsi dan cara kerja peralatan untuk pekerjaan bahan logam. Yang ketiga, tentu kalian nanti bisa memilih peralatan yang digunakan untuk kerja elektromekanik dari bahan logam. Setelah bisa memilih, tentu yang keempat tujuannya kalian bisa menggunakannya. Jadi itu pelan-pelan nanti kita pelajari secara bersama-sama. Harapannya nanti kalian juga sudah bisa mengikuti dan bisa mengimplementasikannya ketika sudah bisa mulai melaksanakan praktikum untuk kerja bahan logam. Baik, kita mulai yang pertama. Kita bicara bahan logam, tentu tidak akan jauh. Yang paling familiar dengan telinga kita itu besi. Ya, kita lihat karakteristiknya logam besi. Kenapa? Ya karena besi ini secara alamiah atau secara natural, memang secara apa istilahnya ya, memang sudah tersedia sangat banyak di bumi kita, di kerak bumi. Kurang lebih menurut penelitian dari para ahli itu jumlahnya sekitar 4%. Nah, di dalam perjalanannya logam besi ini lebih dikenal dengan nama logam fero, atau istilah lainnya adalah logam fero, yang artinya dia itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, dia berupa campuran dengan unsur-unsur lain, bisa dengan karbon, dengan besi dicampur. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya ya ingin memperbaiki sifat dari besi. Kenapa? Karena pada dasarnya besi itu kalau berdiri sendiri sebagai besi murni Fe, dia rapuh, sehingga dia perlu dicampur dengan unsur-unsur lain. Agar apa? Agar dia memenuhi persyaratan teknis sebagai besi. Nah, jadi besi-besi yang digunakan di dalam kegiatan terutama di teknik ketenaga listrikan ini adalah besi-besi yang telah memenuhi persyaratan teknis, atau sehingga lebih dikenal dengan nama besi teknis, bukan besi murni. Nah, apa saja persyaratan teknisnya itu? Ya tentu dia harus memiliki kekuatan bahan yang sudah distandarkan, keuletannya, tahan terhadap pengaruh luar. Pengaruh luar itu apa contohnya? Ya tahan dari korosi, ya tahan dari keausan, ya tahan dari pengaruh suhu yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, besi teknis ini kenapa bisa demikian? Ya karena dia memang pada proses pembuatannya sudah dicampur dengan unsur-unsur lain. Bisa karbon, silikon, mangan, fosfor, belerang, dan sebagainya. Nah, unsur-unsur tersebut, maksudnya unsur-unsur yang dicampurkan ke dalam besi ini, itu ya kadarnya atau
konsentrasinya ya tergantung kita mau bikin besi seperti apa. Nah, kalau contohnya kalau kita ingin membuat besi kasar, maka karbonnya ya lebih dari 3,5% untuk campurannya. Sifatnya nanti tidak dapat ditempa. Kalau kita ingin membuat besi sedang atau istilahnya besi di bawahnya kasar lah, itu ya karbonnya dikurangi menjadi 2,5%, tapi tetap dia tidak bisa ditempa. Nah, kalau ingin buat baja, nah, kurang dari 1,7%. Nah, ini sudah pernah saya singgung di KD yang kedua. Silakan nanti dibuka lagi, diingat-ingat lagi tentang campuran dari proses pembuatan besi ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat sekilas lagi proses pembuatan besi, yaitu kita olah biji besinya, diolah menggunakan suhu yang tinggi sehingga menghasilkan besi kasar, ya, atau besi mentah. Kemudian besi mentah yang jadi ini belum dapat digunakan untuk membuat barang tertentu karena harus apa? Karena harus diolah lagi di dalam dapur baja untuk dilakukan proses peleburan dan pencampuran dengan material-material lain untuk memperoleh sifat dan tujuan logam yang tertentu tadi. Ya, ini sekilas sedikit tentang proses pembuatan besi. Nah, sekali lagi, kenapa besi itu paling banyak digunakan? Kita ingatkan, dia memang tersedia dalam jumlah yang banyak. Ya. Yang kedua, pengolahannya relatif lebih mudah dan murah. Yang ketiga, besi mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan dan mudah dimodifikasi, ya karena tadi pengelolaannya mudah sehingga dia bisa dimodifikasi. Nah, tetapi pada umumnya logam-logam yang nanti dibuat dalam proses industri itu memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia harus memiliki ketahanan yang kuat. Yang kedua, dia dapat merenggang dan kuat ditempa. Yang ketiga, dia harus sebagai konduktor penghantar yang baik. Yang keempat, dia harus di samping penghantar listrik juga dia harus sebagai penghantar panas yang baik. Yang kelima, permukaannya yang mengkilap. Ini logam-logam yang sering digunakan di proses industri. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Baik, alhamdulillah kalau bisa kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua tentang non besi. Jadi logam itu kan tadi kan sudah kita terangkan di depan ada logam besi, fero dan non besi atau non fero. Mari kita lihat. Ya, ini tentu bisa kalian ingat-ingat lagi materi pada KD 2 bahwa memang non fero itu juga sudah pernah sedikit kita kenalkan. Nah, sekarang kita ulangi lagi dengan menambahkan sedikit-sedikit pendalaman. Non fero itu kalau kita kita kelompokkan lagi, itu ada non fero berat dan non fero ringan. Ingat kalau dulu logam berat dan logam ringan, ya toh? Nah, sekarang kita lihat non fero secara mekanik sebenarnya kurang baik, tetapi dapat diperbaiki dengan menambahkan unsur-unsur logam yang lain. Secara mekanik berarti dari segi tekanan, tarikan, tekuan itu memang non fero itu kurang baik, tapi sifat ini bisa diperbaiki ketika non fero ini dicampur dengan unsur-unsur yang lain. Tetapi kebanyakan dari logam non fero tahan korosi karena ada lapisan oksidasi. Dia juga di beberapa logam non fero dia memiliki kemampuan untuk sebagai penghantar panas dan penghantar listrik yang baik. Ini beberapa, di samping kelemahan juga ada keunggulan dari logam non fero. Kita lihat sekarang logam non fero, kelompok logam berat dan kelompok logam ringan.
Dilihat dari mana? Dilihat dari berat jenisnya. Jika dia lebih besar dari 5 kg per desimeter kubik, maka dia logam berat. Ingat, pernah kita sampaikan. Ingat lagi, logam ringan jika berat jenisnya kurang dari 5 kg per desimeter kubik. Ini nanti akan tergolong sebagai logam ringan. Nah, logam berat dan logam ringan ini menurut menurut keberadaannya itu digolongkan dalam 2 kelompok besar. Yang pertama logam murni, yang kedua logam paduan. Apa itu? Kita lihat. Logam murni dimaksud sebagai logam murni jika apa? Kemurniannya 99,9%, kekuatan tariknya rendah, titik leburnya tinggi, daya hantar listrik baik, daya tahan terhadap karat juga baik. Ini syarat-syarat sebagai mengapa dia termasuk ke dalam logam murni. Ya karena dia punya sifat-sifat seperti itu. Kalau logam paduan bagaimana? Nah, apa sih paduan? Namanya paduan itu mesti kan kombinasi atau campuran. Campuran dari apa? Cari campuran dari 2 logam yang telah dipilih oleh misalnya kita oleh pabrikan lah untuk menghasilkan logam-logam baru, paduan baru tertentu dengan kondisi atau karakter-karakter sifat yang kita inginkan. Apa? Ya dicampur jadi satu sama lain dalam bentuk cair sehingga dia memiliki sifat kekerasannya dapat ditingkatkan dari logam aslinya, ya kan? Yang kedua, kekuatan tariknya dapat diperbesar. Yang ketiga, daya pemuaiannya dapat dikurangkan, daya muainya dapat dikurangi. Kemudian yang keempat, titik lebur dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai atau jika dibandingkan dengan logam asalnya. Jadi semisal kita ingin membentuk sebuah logam baru paduan, ya tentu kita berusaha untuk membuat sifat-sifat yang terbaik dengan cara menggabungkan dari logam-logam yang ada. Bisa dimengerti ya? Baik. Dalam logam paduan itu dikenal adanya perbedaan antara paduan logam berat dengan paduan logam ringan. Jadi tadi logam berat dan logam ringan itu juga bisa kita padukan, tapi juga ada perbedaannya. Nah, pertama, di antara paduan logam berat yang kita kenal antara lain apa? Pertama, kuningan. Kuningan itu terbentuk dari apa? Paduan dari tembaga dipadu dengan seng ditambah sedikit timbal, itu jadinya kuningan. Jadi sifat kuningan itu dia akan mengandung unsur karakteristiknya tembaga, dia punya karakteristiknya seng, dan dia punya karakteristiknya timbal. Yang kedua, contoh dari paduan logam berat ini apa? Perunggu. Nah, perunggu ini logam paduan. Dia dibentuk dari apa? Dari tembaga, timah, ada campurannya seng sedikit, dan timbal. Jadi kalau kalian ingin membuat perunggu, berarti kalian butuh apa? Butuh tembaga, butuh timah, butuh timbal, butuh seng. Ini akan menjadi sebuah perunggu. Paduan berikutnya nikel. Nikel ini dari apa? Nikel ini ya monel, metal. Nah, ini logam-logam yang tahan karat. Paduannya dari sana. Untuk seng, untuk alat-alat ukur biasanya penggunaannya ini paduan seng ini. Alat ukur untuk bagian-bagian mesin tertentu. Ini untuk contoh dari paduan logam berat. Nah, untuk paduan logam ringan. Nah, contohnya aluminium. Nah, aluminium ini banyak digunakan untuk paduan logam ringan. Misalnya, contohnya duralumin. Untuk bodinya pesawat terbang itu duralumin itu. Berikutnya biasanya juga duralumin ini dipakai untuk bodinya sepeda motor, kapal pesiar biasanya, atau rumah tangga. Ini contoh penggunaan dari aluminium. Kemudian ada lagi paduan magnesium. Nah, bisa digunakan biasanya bila dalam konstruksi mesin yang
untuk kerja faktor berat lah, menjadi penting utamanya harus dengan paduan magnesium. Yang ketiga, paduan titanium. Titanium ini paduan aluminium sebagai logam ringan, dia banyak digunakan juga dalam industri pesawat terbang. Kalau di kelistrikan, aluminium itu biasa digunakan di kisi-kisi pendingin biasanya. Itu aluminium di sana banyak digunakan. Nah, ini kita lihat secara di tabelnya ini untuk macam-macam paduan kegunaannya. Ada mulai dari wolfram atau tungsten, molybdenum, tantalum, kromium, mangan, vanadium, kobalt, kadmium, bismut. Kemarin kita ketika membahas masalah fiberglass, ingat kita memerlukan bahan namanya kobalt. Nah, ini juga termasuk logam paduan. Nanti yang dari contoh 9 ini di kita nanti yang familiar ya wolfram sama atau tungsten itu. Kenapa? Kalian mesti akan sering menemui ini di lampu pijar. Lampu pijar itu logam di atas, di tengah-tengah dopnya lampu itu. Nah, itu namanya wolfram. Itu merupakan logam paduan. Nah, ini contohnya untuk kawat pijar, campuran elektroda, plastik, wig. Nah, ini dari wolfram atau tungsten. Sampai sini kira-kira bisa dipahami. Nah, sekali lagi materi-materi ini memang menuntut kalian untuk istilahnya ya, lebih senang untuk membaca literasi-literasi mengenai bahan-bahan logam terutama ya. Jadi kalian nanti punya wawasan yang cukup luas, yang cukup banyak mengenai materi-materi ini ya, menuntut kerelaan kalian untuk membaca. Ya, memang sedikit agak memberatkan, tapi saya kira tidak berat-berat amat bagi kalian. Jika kalian sedikit saja meluangkan waktunya, jangan waktunya 10 menit membaca, 10 menit membaca, insya Allah segala pengetahuan akan bisa kalian kuasai. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini untuk logam berat dan logam ringan. Sekarang dari kelompok non logam tadi masih ada lagi yang belum kita bahas. Apa itu? Ini lihat. Nah, logam mulia. Logam mulia tentu kemarin di bab KD yang kedua sudah kalian sedikit banyak kulik atau sedikit banyak kalian baca. Sekarang perdalam lagi ya. Logam mulia itu intinya logam yang secara dia mandiri lah, berdiri sendiri itu sudah bisa digunakan sebagai bahan teknik, karena secara murni lah, secara keadaan mandiri murni berdiri tanpa campuran dengan apapun, dia sudah bisa diproses menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Sifatnya sudah baik, sudah memenuhi persyaratan teknis. Apa contohnya? Emas, perak, dan platina. Silakan diperdalam lagi. Ya. Berikutnya logam radioaktif. Logam radioaktif ini tentu akan sedikit banyak pikiran kita akan bergerak ke arah untuk masalah nuklir. Ya, karena memang logam-logam ini menunjukkan gejala-gejala radioaktivitas berupa radionuklida, sehingga logam-logam ini sering digunakan sebagai bahan-bahan pembentukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses energi nuklir. Karena apa? Contohnya logam-logam radioaktif ini apa? Ya, uranium, radium, dan plutonium. Baik, kira-kira ini untuk bahan-bahan elektromekanik dari logam secara sifat dan karakteristiknya. Saya mohon kalian sudilah kiranya memperdalam dengan menambah bacaan-bacaan, dengan menambah pengetahuan sendiri secara mandiri, membaca literatur yang ada dari buku-buku yang pernah
saya sampaikan sebelumnya maupun dari literasi-literasi yang ada di internet, silakan dipelajari. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, sekali lagi sampai di sini saya kira semoga bisa kalian pahami dengan baik materi dari KD yang keempat untuk pertemuan yang pertama ini atau pertemuan total dari 10 pertemuan yang telah kita laksanakan. Sekali lagi ini terkait dengan materi pada KD 2, silahkan diulang, silahkan dibahas lagi, silahkan dipelajari lagi, didiskusikan lagi, ditanyakan lagi, seperti itu belajar dan terus belajar. Baik, jika sudah maka seperti biasa ada 9 soal yang harus kalian selesaikan. Soal ini sekali lagi sudah saya setting juga atau saya pasang juga di media pembelajaran kita Google Classroom. Silakan nanti kerjakan di sana, dijawab di sana dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya lah. Yang jelas jangan takut salah. Jangan takut salah, beranilah untuk menjawab. Jangan takut berbeda dengan temannya. Artinya apa? Artinya meskipun kalian diskusi, tetapi jika ada perbedaan, silakan kalian sampaikan. Ditulis saja di jawaban kalian, sehingga nanti kita bisa tahu, oh ternyata ada seperti ini. Jadi pertahankan pendapat, nanti baru kita diskusikan, ketemu solusinya. Bisa dipahami ya? Baik, jika bisa dipahami, saya kira pertemuan di KD 4 untuk pertemuan pertama ini saya akhiri sampai di sini. Semoga kalian tadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dapat menyimak dengan baik, ikhlas belajar agar ilmunya itu barokah. Jangan lupa ini dikerjakan, tetap jaga kesehatan. Terakhir, jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang masih terlewat. Jadi meskipun ini ada KD yang keempat, ketika kalian masih punya hutang di KD-KD sebelumnya, silakan tetap dikerjakan, tetap saya tunggu, tetap saya nilai sebagaimana mestinya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.